doesn't change. His promises never expire. So what remains? Not fame, not wealth, not applause, not even titles. What remains is a heart that honors God, a life that stays faithful when unseen, a yes to God when the world says why bother, a hope that holds to His word when all else uncertain. Because when the noise fades, when the spotlight moves on, when the lights go out, what will remain is Him and His word. Let us hold tightly to the confession of our hope, for He who promised is faithful. Jadi topik kita pada hari ini adalah menghormati Tuhan, honoring God. Kita akan baca dari 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 16. Jadi firman Tuhan hari ini temanya itu akan berputar terus di cerita 1 Samuel 6. Kita baca bareng-bareng ya, mungkin ya. Atau ya bareng-bareng aja deh. 1, 2, 3. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petelur, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah pada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas, sebab tulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin Ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah, siapkan sebuah baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum anakku. Pasanglah kedua domba itu pada kereta, tapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan meninggalkan. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah dalam emas yang harus kamu bayar sebagai tebusan salah. dalam suatu ide di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah menyatakan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tapi anak-anaknya tahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguap dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah pada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu,
dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima seorang Filistin melihat itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Panjang ya ceritanya. Nanti tenang, saya akan rangkum. Tapi poin utamanya sebenarnya adalah hadirat Tuhan itu harus dihormati dan dihargai. Bangsa Filistin itu mengalami hukuman karena tidak menghormati tabut Allah. Sementara orang Israel itu diajar juga untuk memperlakukan kekudusan Tuhan Allah dengan sikap yang benar. Jadi sebenarnya ada protokol yang harus diikuti dalam kita menghadap hadirat Tuhan. Ya, cerita ini intinya mengingatkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, baik itu ibadah, pekerjaan, relasi, kita harus menjaga sikap hormat kepada Tuhan dengan ketaatan dan hati yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat damai sejahtera yang Kau curahkan kepada kami, buat berkat-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah hentinya Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Kau yang sempurna. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengar sharing firman-Mu. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang berikan kami hati Tuhan seperti tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap benih firman yang ditabur Tuhan boleh tumbuh dan boleh berbuah Tuhan, berlipat-lipat kali ganda dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kau yang anoint Tuhan Yesus, sharing firman hari ini Tuhan, Kau yang berbicara Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengenal Engkau Tuhan secara pribadi lebih lagi, mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Engkau ingin kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saya akan mulai dengan satu kisah. Kita lihat wanita yang di depan itu adalah namanya Deborah Kylie. Jadi pada musim gugur tahun 1982, Deborah ini berangkat dengan 3 orang muda lainnya untuk mengirim kapal pesiar Trashman namanya, sepanjang 58 kaki. Kapal pesiarnya dari Maine ke Florida, itu di Amerika ya. Jadi si Deborah ini pelaut profesional. Nah, ketika kapal pesiarnya itu udah melewati pantai Carolina Utara, North Carolina, tiba-tiba ada angin ribut gitu. Ada angin ribut menyerang dan ada gelombang raksasa yang menyebabkan kapal mereka itu menjadi karam. Nah, selama 4 hari yang sangat lumayan menyengsarakan, tanpa makanan, ya kan, nggak ada air bersih, awak kapal itu mempertahankan hidup di dalam kapal karet. Skoci ya kalau nggak salah ya bahasa lainnya, di tengah-tengah laut yang penuh dengan ikan hiu. Aku soalnya ingat pas nonton Titanic pas Titanic mereka survive-nya pakai itu kan, skoci, ketika kapalnya udah tenggelam. Nah, dan dalam bukunya Albatros, jadi Deborah ini menulis buku Albatros. Deborah ini teringat gitu, ada salah seorang awak kapal itu berteriak mengutuk Allah. Itu karena tertimpa masalah ini, cursing God lah intinya. Meskipun udah lelah, Deborah ini diam-diam mengulang-ulang doa Bapa kami dan meminta Tuhan itu basically supaya mereka itu survive lah melewati krisis ini. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian pemuda yang mengutuk Tuhan itu akhirnya minum air laut, intinya tenggelam, lompat keluar dari kapal, meracau jadi kayak nggak karuan dan akhirnya dimakan ikan hiu. Nah, akhirnya mereka yang masih hidup itu diselamatkan oleh kapal pengangkut barang milik Rusia. Ini bukan fiktif ya, ini based on true story. Nah, intinya kita bisa melihat perbedaan antara orang yang menghormati Tuhan dan yang tidak. Terus ada satu kisah lagi, Eric Liddell, bukan kok Eric ya, tapi mirip lah, sama-sama atlet. Eric Liddell adalah seorang atlet Skotlandia yang terkenal sebagai julukannya itu The Flying Scotsman. Nah, dia itu pernah berpartisipasi di dalam Olimpiade tahun 1924. Nah, yang
uniknya adalah ia menolak bertanding pada hari Minggu karena keyakinannya untuk menghormati hari Tuhan. Ya kan? Meski jadi Ko Erik jangan izin lagi ya. Bertanding biar menang kok. Meski mendapat tekanan besar, Liddell tetap teguh pada prinsipnya. Nah, akhirnya Tuhan itu menghormati imannya. Dan akhirnya kita tahu dia memenangkan medali emas di nomor 400 meter. Sebuah nomor yang bukan keahliannya, yang beyond keahliannya. Ini mengajarkan kita bahwa menghormati Tuhan itu akan membawa kita kepada kemenangan yang sejati. Dan ilustrasi terakhir, Novak siapa? Djokovic. Tenis. Ini salah satu idola juga. Satu atlet tenis. Ko Erik pasti tahu nih, idolanya Ko Erik bukan Oga ya. Satu atlet tenis yang juga sangat radikal menghormati Tuhan. Kita tahu dia memenangkan 23 Grand Slam titles di turnamen elit kelas dunia seperti Australia Open, Wimbledon, French Open, US Open, itu elit banget lah di kalangan tenis. Dan kalau kita lihat pertandingannya itu, he often makes the sign of the cross gitu during the matches and points to the sky, signaling his gratitude to God. Ya kan, kita lihat dia selalu wear, dia punya kalung salib. Dan Djokovic juga, kalau kita dengar interviewnya itu, dia juga sering banget acknowledge Tuhan di dalam interviewnya, attributing his success gitu, bahwa kesuksesannya itu karena kuasa Tuhan dan berkat Tuhan gitu. Itu cuman sedikit perkenalan lah tentang menghormati Tuhan yang dilakukan oleh beberapa public figure. Nah, aku mau balik lagi ke poin yang kita baca tadi di 1 Samuel 6. Ada beberapa poin yang aku mau bahas hari ini, poin bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang kita bisa pelajari dari 1 Samuel 6. Yang pertama adalah kita menghormati Tuhan dengan mengakui kedaulatannya. Nah, ini sebenarnya ada kelanjutannya ya. Ada cerita sebelumnya yang dari tadi kita baca dari 1 Samuel 6 itu yang sudah pernah dibahas beberapa minggu lalu, yaitu kita tahu bahwa bangsa Filistin itu akhirnya berhasil mengalahkan bangsa Israel karena bangsa Israel itu melakukan hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan. Masih ingat gak beberapa minggu lalu aku ngomong tentang tabut Tuhan itu ada di orang Israel. Mereka pikir ketika tabut Tuhan itu udah ada sama mereka, udahlah tenang, pasti menang. Masih ingat? Tapi akhirnya mereka itu hidupnya nggak benar gitu loh. Mereka ada yang anak Imam Eli, kita tahu, curi persembahan, berzinah gitu sama asyernya bait Tuhan. Akhirnya meskipun mereka punya tabut Tuhan itu, mereka nggak menang. Akhirnya bangsa Israel itu dikalahkan dan tabut Tuhannya itu dicolong sama musuh, yaitu bangsa Filistin. Nah, akhirnya ceritanya tabutnya itu udah ada gitu sama bangsa Filistin, ya kan? Mereka juga pikir, wah ini pasti jitu lah gitu ya, kayak jimat gitu, pasti jitu, udah ada tabut ini pasti beruntung, pasti diberkati, pasti menang. Tapi akhirnya yang kita tahu adalah bangsa Filistin ini justru ingin mengembalikan tabut perjanjian dia mau balikin ke bangsa Israel karena mereka tahu nggak, mereka itu mengalami banyak bencana setelah merampas tabut tersebut. Bukannya mendatangkan keberuntungan, tapi bencana. Dalam 1 Samuel 5 ayat 6 itu dijelaskan bahwa setelah tabut perjanjian dibawa ke berbagai kota Filistin, yaitu Ashdod, Gad, Ekron, kota-kota tersebut dilanda berbagai malapetaka. Contohnya, ada yang mengalami wabah tumor. Orang-orang Filistin mulai menderita penyakit tumor, bisul yang menyakitkan. Terus ada kematian massal. Banyak orang mati secara misterius di kota-kota tempat tabut disimpan. Dan ada kekacauan di kuil Dagon. Patung dewa mereka Dagon jatuh dan hancur di hadapan tabut perjanjian. Bangsa Filistin menyadari bahwa semua bencana ini itu terjadi karena mereka mengambil tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Akhirnya mereka takut dan memutuskan untuk mengembalikan tabut tersebut. Tapi yang kita tahu,
untuk kita treat, untuk mereka mengembalikan tabut itu aja bukan sembarangan loh, bukan cuma nah ini enggak. Ada protokol-protokolnya. Kita tahu akhirnya mereka membuat emas, ya kan? Membuat emas yang berupa, tadi kalau nggak salah baca berupa bentuk-bentuk tikus ya, atau borok. Iya, borok dan tikus, pokoknya emas lah, itu dikembalikan bersama dengan tabutnya sebagai tanda penyesalan dan untuk menghentikan bencana tersebut. Nah, mereka juga ini nih testing, mereka mau mencoba, mereka mau tahu sebenarnya malapetaka yang terjadi ini adalah dari Tuhannya Israel atau bukan, atau cuman mungkin kebetulan aja mereka lagi sial gitu loh. Nah, mereka akhirnya yang kita baca tadi, mereka itu ngetes dengan cara apa? Tabut itu mereka ditarik sama lembu, ya kan? Diikatkan ke lembu, dan lembu itu dibiarkan untuk berjalan aja gitu, berjalan tanpa ada yang mengarahkan. Nah, yang mereka bilang ini, nah kalau lembu-lembu itu nanti jalannya ke arah Bet Semes, itu berarti Tuhan Allah Israel yang membuat malapetaka itu terjadi. Tapi kalau ke arah lain ya berarti mungkin cuma kebetulan doang, cuma mungkin lagi sial. Nah, akhirnya kita tahu lembu itu akhirnya berjalan ke arah Bet Semes, ya kan, tanpa ada yang menarik lembu itu loh, hebat. Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah Israel yang berdaulat penuh, yang menyebabkan malapetaka itu menimpa Filistin. Nah, ada beberapa poin yang kita bisa tarik sih dari cerita ini, ada 2 poin. Dalam kehidupan kita itu ada saat-saat ketika kita coba ya mengendalikan segala sesuatu atau mencari pembenaran gitu atas tindakan kita. Namun kita mesti belajar dari ini point of view lembu-lembu. Point of view lembu-lembu itu kita dipanggil untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan dan mengikuti jalannya tanpa menyimpang. Ya kan, lembu-lembu itu aja bisa tahu gitu Tuhannya itu siapa. Lembu-lembu itu tahu siapa yang in charge dan akhirnya tunduk sama Tuhan. Nah, point of view kedua adalah seperti bangsa Filistin, kita sering banget gitu mempertanyakan atau meragukan kuasa Tuhan. Ya kan, ketika kita menghadapi sesuatu atau yang kita nggak ngerti, mungkin kita sering mempertanyakan, meragukan, atau bahkan kita sering kecewa gitu sama Tuhan. Nah, jangan sampai kita kecewa gitu sama Tuhan atau bahkan mempertanyakan Tuhan gitu, karena ya seperti bangsa Filistin, mereka itu mengalami konsekuensi yang nggak diinginkan. Iya, intinya sama Tuhan itu kita harus percaya, seperti hubungan bapak ke anak, percaya bahwa bapak kita pasti punya the best intention for us. Amin. Nah, lanjut yang kedua, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan, yaitu kita menghormati Tuhan dengan sikap yang benar, the right attitude. Kita dipanggil untuk memiliki sikap hormat dan ketaatan dalam segala aspek di dalam kehidupan kita, baik ibadah, pekerjaan, maupun relasi kita. Nah, ketika kita menghadapi tekanan atau godaan, sikap kita yang benar itu, the right attitude, reaksi kita yang kita ambil itu akan mencerminkan penghormatan kita kepada Tuhan. Seperti lembu yang tidak menyimpang tadi, kita diajak untuk tetap berjalan lurus di hadapan Tuhan. Contoh ya, Abraham itu, kalau kita ingat kisah Abraham itu bersedia mempersembahkan Ishak anaknya, anak perjanjian, meskipun itu anak kandung dia satu-satunya yang Tuhan janjikan. Abraham itu nggak mempertanyakan loh, kalau kita mikir, dia nggak mempertanyakan why Tuhan, kok udah janji, kok Tuhan udah janji, udah susah-susah nunggu berpuluh tahun, ya kan? Terus akhirnya Tuhan minta balik lagi, dia nggak nanya itu. Dan dia nggak pahit, dia nggak kecewa. Yang Abraham lakukan adalah dia lurus sama Tuhan. Dia taat dan dia ambil sikap yang benar, yaitu dia bawa anaknya ke gunung Moria untuk dibunuh. Tapi akhirnya kita tahu, ketika Abraham ready untuk chop anaknya di atas gunung itu, malaikat Tuhan turun dan menahan tangan Abraham, dan Tuhan sediakan domba untuk dipersembahkan, dan nama tempat itu disebut Jehovah Jireh, yang berarti Tuhan menyediakan.
Nah, ketaatan kepada Tuhan bahkan dalam situasi sulit itu menunjukkan penghormatan yang sejati. Dan ketika kita taat dan hormat Tuhan, maka Tuhan akan provide. Nah, sikap dan respon kita dalam kehidupan itu akan menentukan sebenarnya apa yang akan kita terima dari Tuhan. Dua orang yang berbeda bisa datang ke gereja yang sama dan kebaktian yang sama. Satu bisa mengalami berkat Tuhan, satu lagi enggak. Satu lagi bisa mengalami terobosan, satu lagi bilang, enggak lah, aku nggak ada rasa apa-apa. Jelek hari ini lagunya, bukan hari ini ya. Contoh, nggak ngangkat lah WL-nya ya kan, atau korbannya bikin ngantuk, contohnya. Tapi yang satu lagi bisa bilang, enggak loh, hari ini aku merasakan ada jamahan Tuhan, aku diberkati. Nah, yang bedain sebenarnya apa? Gitu loh. Attitude, sikap, dan ekspektasi kita. Honoring God itu akan buat kita berjalan jauh di dalam kehidupan. Aku udah observe gitu ya, aku seneng baca raja-raja. Siapa yang baru baca raja-raja kemarin ya? Calvin ya kalau nggak salah ya. Yang ada juga, aku kayak ngobrol sama orang yang baru baca raja-raja. Tapi kalau kita baca kitab raja-raja, itu banyak ya raja-raja yang zaman dulu itu dikasih lihat lah. Satu raja itu apa aja yang dia lakukan, terus di dalam hidupnya apakah dia honoring God, atau apakah dia sebaliknya dia menyembah berhala. Selalu begitu patternnya. Dan yang aku lihat adalah ada satu pattern yang konsisten, yaitu di mana ketika raja-raja ini, contohnya Raja Hizkia, dia menghormati Tuhan, dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dia buat mesbah dan sebagainya. Itu pemerintahannya itu berhasil, gitu loh. Pemerintahannya berhasil. Tapi ada raja-raja di mana kita lihat dia memberontak atau dia membuat berhala, patung berhala, itu pasti endingnya itu hancur. Nah, aku juga sering banget dengar cerita dari kehidupannya si Calvin, kehidupan yang menurut aku lumayan inspiring ya. Aku kenal Calvin itu kira-kira udah 2 tahun lalu, dari 2 tahun lalu pas dia datang kuliah 2 tahun lalu di Lincoln, dan akhirnya dia hari ini datang visit kita untuk graduation dia. Nah, yang aku belajar dari Calvin itu adalah dia seorang pemuda ya, yang memiliki, muda ya, masih umur 23. Dia memiliki konsistensi ya, yang orang-orang yang di sekitarnya pasti tahu. Konsistensi dan disiplin yang super tinggi di dalam hidupnya. Meskipun umurnya sekarang baru 23, tapi dalam dietnya, dalam lifestyle-nya, keuangan, waktu, pertemanan, bagaimana dia menata harinya itu, aku tahu si Calvin itu semua ada hitungannya. Nah, salah satu yang aku perhatikan, baru aku perhatikan sejak tahun lalu aku liburan bareng sama Calvin di Bali, itu adalah dan yang sampai hari ini dia terapkan itu adalah konsistensinya dalam honoring God. Dia mencari Tuhan setiap hari, nggak pernah bolong. Aku aja kadang masih bolong-bolong, tapi dia itu nggak pernah bolong. Jadi Calvin itu kira-kira spend 20 menit ya kan setiap hari, pagi dan malam, 20 menit each lah kira-kira, aku timer. Kira-kira 20 menit itu doa dan baca Alkitab gitu loh. Konsisten, aku amazed banget. Dan dan ternyata ketika kita ngobrol-ngobrol, dia juga cerita bahwa ketika dia dari zaman kuliah dulu, dia kan dulu ada season, ada waktu yang dia belum punya mobil, dan dia itu tinggalnya di Lincoln. Dia juga tiap minggu itu nggak pernah gitu loh bolong gereja. Dari dulu kalau misalnya pas dia lagi nggak KFGF, dia ternyata ke gereja yang bule yang di Lincoln. Nah, yang aku belajar juga adalah Calvin itu orangnya lurus gitu kan sama Tuhan. Aku tahu Calvin itu memilih untuk menjaga kekudusan gitu di tengah teman-teman yang sebayanya itu sibuk party, minum, merokok gitu kan. Aku tahu Calvin itu nggak pernah dia mau sentuh-sentuh atau pedulilah sama hal-hal begitu. Nah, di saat temannya yang lagi mungkin sibuk nongkrong ya kan, dia justru ambil courses, sertifikasi dan sebagainya. Nah, alhasil kita bisa lihat Calvin itu dia berprestasi gitu di sekolahnya, dan yang sekarang di umur 23 tahun dia udah berhasil gitu mengelola bisnis dengan perputaran yang fantastis per bulannya. Dia itu, aku tahu dia build system di dalam usahanya dan mendatangkan banyak klien baru lah. Dan bisnisnya meroket dan diberkati sejak Calvin manage. Nah,
aku percaya gitu ya, firman Tuhan itu nyata ketika kita honor Tuhan, ketika kita hormat sama Tuhan dengan mencari Tuhan dan mengambil sikap attitude yang benar, have the right attitude, maka berkat Tuhan itu otomatis itu turun. Gak usah kita kejar-kejar berkat, karena Mazmur 23 ayat 6 itu berkata, kita baca sama-sama ya, kebajikan dan kemurahanlah yang akan mengejar kita seumur hidup kita. Jadi janganlah sibuk kejar berkatnya, tapi kejarlah hubungan dengan sumber berkat. Amin. Nah, poin ketiga, udah mau selesai, menghormati Tuhan dengan persembahan. Jadi kalau kita mungkin balik ke, boleh nggak ya balik ke 14-15 tadi, kita baca lagi. Kita baca bareng-bareng lagi ya, 14, 15, 1, 2, 3. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan sembelihan kepada Tuhan. Nah, yang kita bisa lihat dari ayat ini adalah orang Bet-Semes menyambut tabut itu dengan sukacita. Udah dibalikin lah dari bangsa Filistin ya kan ke orang Israel. Mereka sukacita dan mempersembahkan hasil dari mereka sukacita. Mereka bukan cuma hore gitu, tapi mereka mengucap syukur dengan mempersembahkan korban sebagai tanda syukur dan hormat. Mereka memberikan yang terbaik, bukan yang sisa-sisa. Ini adalah bentuk penghormatan nyata. Bahkan bangsa Filistin juga tahu, ya kan, seperti yang tadi udah kita bahas, ketika mereka mengembalikan tabut itu, mereka nggak tangan hampa, nggak kosong, tapi mereka kasih emas yang bentuknya tikus dan borok. Kita baca, aku boleh minta tolong Michelle bacain Ulangan, dan aku minta tolong Calvin bacain Amsal ya, thank you. Ulangan 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Thank you guys. Jelas ya bahwa Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, ya. Dan Tuhan berkata, ketika kita muliakan Tuhan, ketika kita muliakan Tuhan dengan persembahan kita, maka ini janji Tuhan bahwa lumbung kita itu akan diisi sampai melimpah, dan bejana pemeran kita akan meluap dengan air buah anggurnya. Siapa yang mau diberkati di sini katakan amin. Aku cuma mau cerita sebelum aku close. Beberapa yang kenal aku pasti tahu gitu ya, aku orangnya ini selingan sih. Aku orangnya itu lumayan kalkulatif dan ekonomikal lah di dalam keseharianku. Karena sebenarnya itu ada, aku dari kecil itu udah di-train gitu loh. Maksudnya dari kecil itu udah di-train, terutama sama papaku sih. Segala sesuatunya itu harus punya budget gitu kan. Nah, dan ketika keluarga kita itu dulu traveling gitu pas masih SD lah. Dari dulu aku udah disuruh in charge gitu untuk build budget gitu for travel, book pesawatnya segala macam, hotel, dan submit. Ketika kita di sana aku juga basically harus submit daily reporting gitu lah ke papaku ketika kita traveling, apa aja yang kita spend for that day, apakah itu masih di dalam budget dan sebagainya. Nah, intinya semua harus ada laporan pertanggungjawabannya. Dan and it's not just about the dollar amount gitu, tapi lebih ke prinsip kadang. Kenapa kita keluarin something, kenapa kita spend something. Nah, dan dari dulu itu aku masih ingat kelas 6 SD,
Mungkin umurnya Justin kali ya. Justin SMP 1 ya kan? Jonathan? Hah? Jonathan SD 6. Justin berapa SMP berapa? 2 ya. Oh, SMP 3. Ya jadi kayak mungkin Mamanya yang mana sih? umur-umur gitulah. Jonathan, Justin itu aku ingat banget. Papaku itu dulu udah buka rekening saham gitu. Tadi kita baru ngomong tentang Sharesys ya, tentang saham itu under namaku, dan papaku itu suruh aku kelola dan disuruh multiply, dan cuma dikasih intro yang sangat-sangat brief gitu, nggak dikasih yang detail, tapi udahlah kamu coba dan kamu kelola gitu kan. Nah aku ingat banget dulu itu kalau buka rekening saham itu nggak seperti sekarang gitu, maksudnya kita nggak ada minimum requirement ya kan. Sekarang bisa ada $1 aja bisa masuk, tapi yang dulu itu apalagi di Indonesia itu kayak kalau nggak salah minimumnya 50 juta ya, 25 ya, tapi kayaknya yang zaman aku 40 atau 50. Nah aku ingatnya aku dibuka segitu. Nah menurut aku itu udah lumayan gede untuk anak kelas 6 SD. Aku lumayan tercengang gitu ya disuruh kelola uang segitu. Nah oleh karena itu dari dulu itu aku orangnya itu lebih lumayan hati-hati dan spending money, karena dari kecil itu sebenarnya udah ditanam begitu. Aku nggak tahu itu sebenarnya bagus atau enggak ya, mungkin karena aku masih kecil banget udah dikasih beban-beban orang dewasa gitu, akhirnya mungkin aku ketakutan, atau itu mungkin excuse aku aja. Tapi si Andrew itu nggak digituin gitu loh. Mana Andrew? Andrew nggak terlalu digituin, cuman aku aja yang di pressure yang begitu. Mungkin apa karena anak sulung atau apa. Tapi ada satu hal gitu yang melekat, yang sampai sekarang itu melekat, yang diajarin dan dihidupi oleh orang tuaku, especially my mom, yaitu persembahan untuk Tuhan, especially persepuluhan. Nah, ingat dari SD itu selain saham, aku juga udah dibuka tabungan dari kelas berapa ya? 3 SD atau apa, udah dibuka bank 500.000 lah saldonya. Nah tapi mamaku itu udah ajarin, nih ya 500.000 kamu kasih 50.000, harus setia. Nah dan ajaran itulah yang dihidupi oleh aku dan adik aku sampai hari ini. Dan iya, meskipun dari kelas SD gitu aku udah ada my first tabungan, dan meskipun aku orang itu lumayan perhitungan, tapi kalau soal persembahan gitu ya untuk Tuhan, aku nggak pernah dan aku nggak berani putus gitu, karena aku benar gitu melihat ada janji yang ada di firman Tuhan itu terjadi gitu di dalam kehidupan kita. Meskipun aku pernah gitu ya kan mengalami badai-badai di dalam kehidupan yang sepertinya temporarily naik turun gitu ya, tapi aku lihat gitu ada tangan Tuhan yang selalu ada di dalam my finance. Selalu Tuhan cukupi dan gak pernah berkekurangan sejak aku setia dalam persembahan sejak SD. Dan Andrew juga dia punya banyak banget kesaksian yang lumayan menguatkan aku sih. Si Andrew itu tipe-tipenya itu nekat gitu, misalnya padahal mungkin lagi seret kan di periode mana itu, dia justru makin seret, dia makin kasih, dan aku lihat gitu. Dan aku lihat setiap kali dia setia, Tuhan itu campur tangan. Tuhan selalu memberikan lebih dan tepat waktu, nggak pernah terlambat gitu. Nah, janji Tuhan adalah bahwa ketika kita menghormatinya melalui persembahan dan cara hidup kita, Dia akan mencurahkan berkatnya. Kita baca sama-sama ya dari Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Jadi kita belajar hari ini, mungkin aku udah selesai. Michelle boleh tolong bantuin. Jadi kita bisa pelajari hari ini adalah 3 cara menghormati Tuhan menurut 1 Samuel. Yaitu pertama adalah kita menghormati Tuhan dengan mengakui kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mengambil sikap yang benar, yang lurus gitu di hadapan Tuhan, meskipun kita banyak option untuk
mengambil untuk atau melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, tapi ketika kita lurus maka Tuhan akan membela kita, memberkati kita. Nah, yang ketiga adalah persembahan setia, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Maka janji Tuhan berkata, ketika kita melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan di pihak kita. Amin. Dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh hormat dan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mau mengajarkan kami tentang pentingnya menghormati hadirat-Mu. Seperti bangsa Filistin yang mengalami bencana karena tidak menghormati tabut perjanjian-Mu, kami diingatkan untuk selalu menjaga sikap hormat dan takut akan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dengan ketaatan, menghormati kehendak-Mu dan tidak menyimpang dari jalan-Mu. Seperti lembu-lembu yang berjalan lurus menuju Bet-Semes tanpa penyimpangan, bimbing kami Tuhan untuk tetap teguh dalam iman kami, tidak tergoyahkan oleh godaan dunia. Kami juga belajar Tuhan dari orang-orang Bet-Semes yang menyambut tabut perjanjian-Mu dengan sukacita dan mempersembahkan korban sebagai tanda hormat. Ajarlah kami untuk selalu memberi yang terbaik bagi-Mu, bukan yang sisa-sisa. Bantulah kami untuk memiliki hati yang murah hati dan tulus dalam memberi. Sebab kami tahu bahwa semua yang kami miliki berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu. Dan kami ingin hidup dalam ketaatan penuh kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak mengeraskan hati kami Tuhan, seperti Firaun atau orang Mesir Tuhan, tapi ajar kami untuk selalu tunduk dan percaya pada rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya.